Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi, semoga tetap sehat. Ya. Pada video bagian pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dari elektrokimia, ya. Kemudian juga jenis elektrokimia dan juga dari potensial elektroda. Ya. Semangat terus dalam belajar. Apalagi dengan pembelajaran kimia. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang elektrokimia, ya. Ini biasanya materi untuk kelas 12 peminatan MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Terutama untuk para peserta didik kelas 12. Dalam materi ini terutama itu bersatu dengan reaksi reduksi dan oksidasi dan juga elektrokimia. Dan yang akan kita pelajari dalam elektrokimia ini diantaranya tentang jenis elektrokimia, kemudian ada potensial elektroda, dan juga kita akan mencoba untuk menghitung potensial sel. Nah, yang pertama tentang pengertian elektrokimia itu sendiri, ya, biasanya merupakan sel yang dapat menghasilkan energi listrik karena adanya reaksi kimia. Jadi intinya bahwa elektrokimia itu reaksi kimia berlangsung dan menghasilkan arus listrik. Kemudian sebagai contoh dari elektrokimia yang merupakan sel elektrokimia diantaranya ada sel galvanik, ya, atau sel volta, ya. Dan tentunya ini reaksinya spontan. Mengapa spontan? Karena nanti kita akan belajar tentang potensial sel. Itu cirinya reaksinya berjalan spontan itu karena menghasilkan tegangan atau volt, ya, yaitu yang positif. Intinya dia menghasilkan energi listrik. Karena tadi pengertian dari elektrokimia itu biasanya reaksi kimia berlangsung dan menghasilkan arus listrik. Karena nanti selain kita mempelajari tentang elektrokimia, kita juga akan mempelajari tentang elektrolisis, ya. Dan di sini sel elektrolisis kebalikannya dari sel elektrokimia. Jadi reaksinya itu non spontan. Artinya supaya reaksi kimia berlangsung maka dia dibutuhkan arus listrik. Jadi sekali lagi perbedaan dari sel elektrokimia dengan elektrolisis itu, kalau sel elektrokimia itu reaksi kimia berjalan atau berlangsung dan menghasilkan arus listrik. Tetapi kalau sel elektrolisis, supaya reaksi kimia itu berlangsung dia membutuhkan arus listrik, ya. Jadi jelas sel elektrokimia itu reaksinya spontan dan elektrolisis itu tidak spontan. Nah, ini gambaran untuk sel volta sebagai contoh dari sel elektrokimia, ya. Ini digambarkan ada istilah nanti, ya, elektroda, yaitu ada anoda dan juga katoda. Jadi pada sel volta ada istilah nanti ada kepan, ya, katoda positif, anoda negatif, ya. Jadi menggambarkan suatu sel volta, ya. Ada voltmeter ini untuk mengukur berapa voltase yang dihasilkan dari reaksi kimia ini. Kemudian juga ada jembatan garam. Ini tentu yang menghantarkan dari aliran ion, ya, pada sel setengah sel dari katoda maupun setengah sel dari anoda. Secara umum yang jelas ada di dalam larutannya, ya. Nah, di dalam sel elektrokimia sendiri setiap setengah reaksi itu dipisahkan dalam sel setengah, ya, yang dihubungkan dengan arus listrik. Hal ini memudahkan kita untuk mengontrol reaksi dalam sistem itu secara teori, ya. Nah, jadi artinya ada berlaku setengah sel reaksi reduksi dan ada setengah sel reaksi oksidasi, ya. Nah, secara umum gambarannya misalkan ini ada reaksi, ya, CO2+ dengan Zn
kemudian menghasilkan Cu dan juga Zn2+. Jadi artinya ada aliran elektron ya yang mengalir dan itu diukur pada voltmeter. Jadi aliran elektron dari setengah sel ke setengah sel lainnya itu menggunakan konduktor, biasanya berupa logam ya, atau yang kita sebut dengan elektroda tadi. Nah, kemudian untuk menyempurnakan sirkuit digunakan jembatan garam. Jadi jembatan garam sekali lagi tadi untuk menghantarkan dari aliran elektron dari ion-ion yang terjadi dan melalui elektroda. Jadi sekali lagi jembatan garam itu memungkinkan migrasi ion dalam larutan ya, sehingga tetap terjadi kesetimbangan muatan di antara kedua elektrolit, namun mencegah tercampurnya kedua larutan elektrolit tersebut ya. Nah, biasanya untuk jembatan garam ini dibuat dari elektrolit berupa zel seperti misalkan KCl atau kalium klorida ya. Nah, di dalam sel volta atau sel galvanik ya, sebagai contoh kita ingat bahwa ini ada istilah-istilah ya. Tadi ada kepan, ini elektroda katoda itu positif ya, dan anodanya negatif. Dan ingat selalu ini ada KRAO. Jadi katoda nanti terjadi reaksi reduksi, anoda terjadi reaksi oksidasi ya. Nah, ini dalam setengah sel masing-masing. Jadi kalau dalam satu sel elektrokimia atau satu sel elektrolisis pasti akan terjadi reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Dan masing-masing dari setengah sel itu tentu akan mengalami salah satunya oksidasi atau reduksi. Maka kita ingat ada istilah kepan dalam elektrokimia dan ada KRAO ya. Jadi sekali lagi katoda positif, anoda negatif, dan di kutub katoda ya, atau elektroda katoda selalu terjadi reduksi, dan di kutub atau elektroda anoda terjadi reaksi oksidasi. Ini ada diagram sel atau notasi sel ya, biasanya dituliskan seperti ini ya. Jadi ada Zn, ada garis 1 ya, kemudian menjadi Zn2+, ini dalam kurung 1M menunjukkan konsentrasinya dalam molaritas biasanya ya. Jadi ini Zn mengalami oksidasi ya. Ada setengah sel ya. Kemudian ada garis 2 ini sebagai jembatan garam. Jembatan garamnya, dan Cu2+ menjadi Cu ini dalam satu sel yang terjadi reaksi reduksi ya. Jadi ada reaksi oksidasi Zn ya, kemudian ada jembatan garam ini dalam sel elektrokimia, dan Cu-nya mengalami reaksi reduksi. Itu biasanya kalau notasi selnya dituliskan begini sudah jelas ya. Jadi Zn mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi. Itu sebagai penulisannya untuk notasi sel atau diagram sel. Ini sebagai contoh lain ya, diagram sel ini contohnya ada platina H2 ya, kemudian menjadi H+ ya, kemudian ini ada jembatan garam sebetulnya ya. Nah, kemudian juga ada yang lain seperti ini ya, dilanjutkan yang tadi hampir sama ya, artinya seperti yang seperti tadi ini ya, ada reaksi setengah sel oksidasi dan reaksi setengah sel dari reduksi. Nah, berikutnya kita akan mencoba mengenal potensial elektroda ya. Jadi adalah ukuran sejauh mana suatu spesies mampu melepaskan atau menerima elektron. Kemudian juga ada potensial standar, itu potensial suatu sel yang bertindak sebagai katoda dibandingkan dengan elektroda hidrogen standar. Jadi ukurannya memang nanti ada istilah potensial reduksi ya, dan juga ada potensial reduksi standar. Yang digunakan adalah elektroda hidrogen ya, pada keadaan standar yaitu diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Itu yang disebut dengan potensial standar. Jadi yang digunakan adalah elektroda hidrogen. Nah,
berikutnya dari potensial elektroda standar itu, yaitu sebagai referensi kita ingat ya. Jadi gas hidrogen secara konstan masuk ke dalam larutan HCl 1 molar dan potensial reduksinya ditetapkan sebesar 0 volt. Jadi ingat bahwa sebagai standarnya digunakan potensial untuk elektroda atau gas hidrogen ya. Nah, kemudian beberapa contoh ya, ada potensial reduksi atau setengah reaksi ini. Sebagai contoh, Zn 2+ ya, plus 2 elektron, artinya dia akan mengalami reduksi. Maka ini disebut dengan potensial reduksinya adalah minus 0,763 volt biasanya ini ya. Jadi sebagai contoh, data-data yang disediakan sini merupakan data potensial reduksi ya, standar tentunya ya. Jadi sebagai contoh, yang ini Fe3+ ditambah elektron menghasilkan Fe2+, itu reaksinya reduksi ya. Kemudian Zn ini tidak ada muatan sebetulnya, jadi Zn ya menghasilkan Zn2+ dan 2 elektron, berarti mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita akan coba menghitung ya potensial sel. Yang jelas ini ada rumusnya atau nanti dengan persamaan dari ionnya dan juga dengan perhitungan F0 atau potensial reduksi masing-masing dan potensial dari selnya. Secara umum bahwa menghitung sel itu sama dengan potensial dari setengah sel reduksi dikurangi dari potensial setengah sel oksidasi. Ini secara umum ya untuk menghitungnya ya. Jadi dalam reaksi sel galvanik atau sel volta yang spontan itu harus memiliki nilai sel yang positif, jelas ya. Mengapa? Karena sekali lagi bahwa sel volta atau sel elektrokimia itu berjalan spontan karena menghasilkan potensial selnya yang positif nilainya ya.